Kid au kid. Kid dha. Idan kam thamaniyah. Maka 8 ini dinamakan dengan mufakhamah abadiyan fi ay harakat fa mufakhamah wa hunaka mufakhamah ghairu abadi kamitsli lam wa kamitsli ra wa kamitsli alif. Maka ra yungdor idza kana maftuh idza kana majrur kama sayati huna. Fara idza kana majrur muraqqaqah kama huna al khairi wa kadalika idza fathah au dhammah mufakhamah rasulullah ra fathah au ruziqa au sakinah qablahu dhammah au qablahu fathah maryam farhan au qablahu dhammah mursalat mursal nabiyun mursal misalnya. Maka dia di sini mufakhamah dan muraqqaqah. Kama lam idza iltaqa ma'a lafdil jalalah maka lam muraqqaqah wa mufakhamah. Muraqqaqah idza fathah Allah. Wa kadalika idza qablahu dhammah rasulullah. Lakin idza qablahu kasrah rasulillah au bismillah qablahu kasrah qabla lam kasrah idan muraqqaqah. Wa kadalika alif idza kana qablahu muraqqaqah fa muraqqaqah. Seperti di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Maka di sini al khair maka kha mufakhamah. Lalu ma hukmu ya huna? Ya sakinah qablahu fathah inda Abdurrahman. Ma hukmul ya huna? Mad tabi'i, mad arid li sukun au aish. Al khair ya ta'al aso musyawarah. Madlin. Apa kriterianya? Madhabituhu. Madlin, madhabituhu. Limada taqul madlin? Limada laysa mad badal au mad tabi'i? Fathah wa kasrah. Fathah wa kasrah. Ainal fathah, ainal kasrah? Huwa ya sakinah qablahu mada? Fathah. Lau kana qablahu kasrah mada? Mad asli kama huna al-an. Syadid sayati. Walakin huna al-khair. Soal inda Hudzaifah. Idza waqafna 'ala al-khair ma hukmuhu huna? Wa ila sa'as'al mujaddadan Talha. Mad arid li sukun. Apa kriterianya? Limada? Mad asli madin ba'dahu ar-ra wa waqif 'ala ar-ra. Baik. Setelah datang mad tabi'i intabihu ya Talha. Al khair kadalik mad arid li sukun bisyarat. Awalan waqafna 'ala ra. Sayakun mad arid li sukun. Mana terpenuhi syaratnya? Pertama mad tabi'i khai au mad lin khai sama, mad tabi'i au mad lin sama. Kemudian ada harf setelahnya yakni ra. Kemudian disukunkan diwaqafkan ala ra. Maka kalau kita baca lihubbil khair, maka di sini hukumnya mad arid li sukun bisa dibaca 2, 4, 6. Wa innahu lihubbil khair. Wa innahu lihubbil khair. Ra-nya muraqqaqah. Wa innahu lihubbil khair. Maka di sini mad arid li sukun. Jika waqafna ala ra. La syadid aw ra awalan huna ma hukmuh ya Hudzaifah madam indak Muraqqaqah dan kasrah. Taib. Ra-nya muraqqaqah al khairi bukan al khair.
al-khairi tidak. Al-khairi. La syadid. Maka lam di sini nanti i'rabnya lam muzahlaqah lagi. La syadid, lam fathah wa huwa muraqqaqah. Wasya kadalik muraqqaqah. Wadal muraqqaqah. Wal ya sakinah qablahu kasrah. Berarti mat tabi'i. Namun datang dal lagi. Berarti hukumnya apa jika kita waqaf di dal? Kullukum hukumnya apa? Mad arid lis sukun. Sudah tidak ada yang tidak faham lagi insyaallah. Maka jika kita berhenti di syadid boleh 2, 4, 6. La syadid 6. Kemudian ada yang terlewat al khairi ya sakinah. Maka di sini kita akan membahas sedikit tentang ya karena dia sakinah dan madhab kita jika ada yang sukun dijelaskan makhrajnya. Karena dengan disukunkan akan jelas makhraj dan sifat. Maka apa dari makhraj ya? Ya, yi, yu, ai. Maka ya adalah wastil lisan. Dengan al-hanak al-a'la. Al-hanak al-a'la ini di atas. Langit-langit bahasa Indonesianya. Ayo dicoba. Ya, yi, yu, ai. Ayo baca. Ai, al-khoi, al-khoi. Nah, kerasa sekarang. Ya-nya yang tengah khoi. Menempel dengan al-hanak al-a'la. Al-khoi. Ya, yi, yu, ai. Al-khoir, al-khoi. Maka itulah makhraj dari ya. Wastul lisan. Dan antum sekarang praktek semua ini dengan ustadz-ustadz kalian. Di saat kalian membaca Al-Quran tasmi. Mau tanya ini murid-murid baru dari Medan. Baca lagi juz amma atau tidak diulang? Ke siapa stornya? Baca apa? Juz amma lagi. Gimana bacaan mereka? Hancur? Hah? Enggak, sebelumnya. Sebelum diulang. Bagus. Makhrajnya bagus. Oke. Bagaimana bacaan mereka, tajwidnya? PR tajwid aja. Jadi rusak tajwidnya di juz amma. Kalau rusak cuma mad-mad ini makhraj. Makhrajnya makanya diulang dari awal ya. Jangan sedih. Karena yang diinginkan antum jadi imam bukan banyak hafalan. Karena di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam-imam kalian itu aqra'ukum, bukan ahfadukum. Maka aqra'ukum maknanya dia paling pandai dalam makharijul huruf, sifatul huruf, bahkan jika mampu qiraah sab'ahnya atau asyarah daripada yang lainnya. Maka ini makna tafsir dari ulama aqra'ukum Qur'anan. Bukan ahfadukum Qur'anan. Dan banyak itu prakteknya di Yaman kita dapati waktu dulu kita masih di Yaman dan mentasmi di awal-awal tahun pertama. Ya semuanya kebanyakan anak-anak yang tasmi dengan kita sudah hafal Quran. Namun bacaannya rusak. Dari segi kalau makhraj dijamin mereka memang makhrajnya. Tajwidnya tidak faham. Tidak faham yang maknanya idgham. Tidak tahu bahkan istilah. Al-muhim bacaan panjang pendek rusak. Nah akhirnya mereka harus memperbaiki hafalannya yang 30 juz. Karena tidak bisa jadi imam. Misalnya dia disuruh jadi imam. Dia ambil surat dari surat juz 29 atau juz Tabarok atau yang dari atas. Dari juz misalnya surat yang ke-10 misalnya. Atau yang lainnya maka bacaannya semuanya rusak. Tidak bisa dipakai menjadi imam. Jadi awas, yang diinginkan bukan dia hafal 30 juz. Pas dicoba bacaannya rusak, ya tidak pantas menjadi imam. Maka aqra'ukum Qur'anan, jadi mohon sabar datang ke sini dari juz amma lagi. Karena membenarkan antum juz amma, nanti kepada juz 29 yang antum sudah hafal pun mudah.
Nanti masuk kepada juz 30. Apalagi sekarang kita menambah ilmu dengan ilmu qiraah dari juz amma juga. Jadi nanti pas masuk ke juz 29 kepada tabaraka itu sudah faham qawaid dari qiraah Wars, qiraah Yaqub, sehingga lebih mudah. Al-muhim, alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan kepada kita di ilmu Al-Quran. Meskipun antum balik lagi kepada juz amma, tetap masuk kepada hadis apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis man ya Hudzaifah? Ibn Uthman. An Utsman. Man sahabiyuh man akhrajah? Al-Bukhari. Akhrajahul Bukhari. Maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman, sebaik-baiknya kalian, kata Nabi. Nah, kalian masuk kepada lafaz ini, baik pengajar ataupun yang belajar Al-Quran sebaik-baiknya dari kaum muslimin. Sehingga jangan sedih, waduh aku di pondok 4 tahun belajar, sekarang dibalikin lagi ke juz amma. Maka yang menjadi poin bukan masalah dibalikan lagi atau bagaimana, tidak. Pertama, tetap mendapatkan pahala meskipun antum meneruskan kepada juz ke-15 sesuai hafalan, sama. Selama mempelajari Al-Quran, kalian sebaik-baiknya dari kaum muslimin. Seperti sekarang kita mempelajari ilmu qiraah, sama. Mempelajari sumbernya Al-Quran, mempelajari tajwid, mempelajari qiraah, sama dengan orang yang mentasmi Al-Quran, sama dengan orang-orang yang sibuk menghafal Al-Quran, semuanya sumbernya sama dari Al-Quran. Yang membaca dan yang mengajari dan yang mempelajari khairukum, sebaik-baiknya dari kaum muslimin. Maka sabar ya, dibalikan lagi kepada juz amma. Jangan, aku udah 4 tahun belajar, balik lagi ke juz amma. Tapi insya Allah mendapatkan hasil. Alhamdulillah, semuanya kembali kepada ajr indallah. Itu yang paling penting. Ana udah jelaskan, di Yaman itu kebanyakan anak-anak seperti antum hafal Al-Quran. Cuman karena bacaannya salah nggak bisa jadi imam. Diulang lagi. Dan mereka mengadu, waduh, mengulang lagi surat Ali Imran, An-Nisa yang dia hafal, diulang tajwidnya. Jadi yang tadinya baca dia seperti itu, diulang lagi. Hafalannya berat. Karena mengulang. Itulah keadaannya. Maka belajar dengan tajwid, apalagi sifatul huruf, apalagi dapat qiraahnya, meskipun juz amma tapi dengan tajwid dan dengan sifatul huruf dan dengan makharijul huruf yang benar, ditambah dengan qiraah, alhamdulillah nikmah dari Allah Jalla wa Ala. Jangan ngoyo, yang penting hafal, ditarget 1 tahun 15 juz. Ternyata bacaannya rusak, makhrajnya rusak, tidak mempunyai ilmu-ilmu tajwid. Hanya sekedar yalah tasmi. Terus bangga hafal 15 juz. Dicoba hilang. Karena apa? Karena asyaddu tafallutan minal ibil, kata Nabi. Bahwa Al-Quran itu lebih cepat. Dia itu pergi dari dada kita lebih cepat daripada unta yang diikat. Unta yang diikat jika ikatannya kuat mungkin tidak akan lepas. Namun Al-Quran akan lepas. Maka terbayang dalam 1 tahun 15 juz. Sudah hafalannya juga dipaksakan mengikuti target. Dan tidak ada juga murajaah yang baik. Dan tidak ada diberikan sifatul huruf tajwid yang benar. Maka asyaddu tafallutan minal ibil. Dan ini kita rasakan. Dan mereka kebanyakan menyesal. Anak-anak yang sudah hafal Al-Quran dulu waktu kami di Yaman menyesal, oh seandainya dulu kami diajari mentasmi itu dengan ilmu tajwid dan sifat. Adapun makhraj kebanyakan benar karena memang Arab. Makhrajnya tahu, kho dengan ha beda dan ha beda. Tidak seperti orang Indonesia, alhamdulillah. Harusnya dengan ha kan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Ali pakai hamzah, padahal pakai ain, ya Ali misalnya. Ya udah biar sebagiannya sama, ya Abdullah, ya Rinad sama.
Tidak ada yang protes nanti. Ya Abdurrahman, lupa. Ada 4 ternyata. Maka disinilah dari permasalahan ilmi at-tajwid wa sifatul huruf